A, 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 A. Aku mau ajak kamu belajar cara cepat kuasai nada Mandarin pemula wajib belajar bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao, dan ini adalah materi ataupun topik yang paling ditunggu-tunggu karena banyak sekali yang request mengenai nada Mandarin. Jadi kali ini kita mau bahas cara cepat kuasai nada Mandarin pemula wajib belajar. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Halo Ni Hao untuk belajar bahasa Mandarin dan juga budaya Cina yang seru tentunya. Selain Hanyu Pinyin, nada adalah salah satu dasar yang kamu harus kuasai agar bisa fasih dalam bahasa Mandarin. Jadi, pinyin dan juga nada adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, nada biasanya selalu diletakkan di atas pinyin sebagai pengucapan bahasa Mandarin. Makanya harus dipelajari baik-baik. Apa itu nada dalam bahasa Mandarin? Nada disebut sheng tiao. Sheng tiao yang secara literal sheng artinya suara, tiao artinya nada ataupun tonasi yang bertujuan untuk membedakan arti kata saat kita berbicara. Yang maksudnya sebuah kata dalam bahasa Mandarin bisa saja mempunyai pinyin yang sama namun nadanya berbeda, makanya arti ataupun makna untuk kata tersebut pasti juga berbeda. Nah, jadi penting sekali nih berlatih untuk menggunakan nada yang baik dan benar agar setiap kata yang kita ucapkan memiliki makna yang sesuai dengan maksud kita. Walaupun dalam bahasa Indonesia tidak ada yang namanya nada, tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga ada menggunakan nada-nada Mandarin ini dalam percakapan sehari-hari kita. Nah, penasaran kan? Yuk kita telusuri bersama-sama. Dalam bahasa Mandarin ada 5 nada loh, yaitu A, 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 A. Nah, dalam percakapan sehari-hari kita paling suka menggunakan 4 nada, sedangkan nada yang kelima adalah nada netral. Jadi, aku akan bahas satu persatu dengan contoh dan juga triks cara cepat menguasai nada Mandarin. Nada pertama, ti yi sheng, atau juga dikenal sebagai nada datar. Nada pertama ini memiliki simbol strip, makanya juga dibaca datar dan tinggi. Mungkin kalau kita ambil contoh dalam percakapan sehari-hari ketika kita saat memberikan orang surprise dan menyebutkan kata tada, tada, da. Ini adalah nada yang kita cari ya. Tada. Kemudian dengan contohnya ma, tada, ma yang artinya ibu. Nada kedua ti er sheng atau juga dikenal sebagai nada naik. Nada kedua ini memiliki simbol seperti garis miring yang ditulis dari bawah ke atas. Cara pelafalan ini juga sangat unik sekali karena kita bisa ambil contoh saat kita merasa heran ataupun bingung. Misalnya ha, dengan contoh ma, ha, ma yang artinya keram. Nada ketiga atau ti san sheng. Ini adalah nada yang mungkin paling sulit ataupun unik di antara semua nada. Dan nada ini memiliki simbol seperti huruf V ataupun tanda centang. Nah, ini ada triknya bagaimana menyebutkan, yaitu dari atas ke bawah dan naik lagi. Sebenarnya kita bisa menggunakan kepala kita untuk membantu dari level biasa nunduk ke bawah dan naik lagi. Ya, kita coba ya. A. Atau yang versi singkatnya saat kamu mungkin lagi bete sama teman kamu ataupun pacar, kamu sebutnya Nah, dengan kata ma. Atau yang panjangnya ma yang artinya kuda.
Nada keempat, ti se sheng atau dikenal juga sebagai nada turun dengan simbol garis miring yang kebalik yang ditulis dari atas ke bawah. Nah, ini cara trik untuk mempelajari juga sangat mudah. Kita bisa memikirkan saat kita lagi marah atau menolak dengan keras, kita sebut enggak suka, enggak. Nah, dengan contoh enggak, ma, yang artinya marah atau memarahi. Dan yang terakhir, nada kelima disebut nada netral atau nada ringan. Qing sheng, ini diucapkan dengan lembut dan juga ringan. Nah, nada ini agak spesial karena tidak ada simbolnya sama sekali pada penulisan nada. Dan kalau bagaimana penyebutannya, kita seperti mengucapkan si dalam kata apa sih? Apa sih? Si, ma, yang artinya partikel dalam kalimat tanya. Kita review bersama bagaimana mengucapkan 5 nada dalam bahasa Mandarin dengan trik sebagai berikut. Nada pertama seperti saat kita memberikan surprise, tada, ma, yang artinya ibu. Nada kedua saat kita heran ataupun bingung, ha, ma, yang artinya keram. Sedangkan nada ketiga saat kita lagi bete, ma, yang artinya kuda. Nada keempat saat kita lagi marah, ga, ma, artinya marah. Kalau nada kelima, nada netral, apa sih? Si, ma, yang artinya partikel untuk kalimat tanya. Diingat ya. Sekarang kita latihan bersama-sama yuk. Di layar akan muncul 2 kosakata. Jadi Halo Ni Haoers harus pilih pengucapan pinyin dan juga nada yang benar yang mana. Kita mulai yang pertama. Shui jiao. Kedua. Beizi. Ketiga. Hanyu. Jadi harus diingat suku kata dalam bahasa Mandarin adalah gabungan antara pinyin dan juga nada. Nah, sebenarnya nada Mandarin tuh lebih dari ini loh. Makanya untuk konten berikutnya aku sudah siapin mengenai aturan perubahan nada yang terjadi saat 2 suku kata ditemukan. Makanya harus simak video berikut ini. Apabila kamu masih ada pertanyaan ataupun bingung mengenai nada, bisa komen di bawah ini dan akan aku jawab ya. Video terbaru selalu diupload setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan jangan lupa untuk support Halo Ni Hao dengan like video ini, subscribe dan juga hit the bell agar aku semakin semangat. Sampai jumpa, saya Cucien.